Makanya kalau kita belajar hadis ini, ringan hidup di dunia ini. Kok ringan? Kita udah dapat kunci-kuncinya. Nabi itu ngasih kunci. Kau kalau mau hidup tenang, tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Kau kalau mau hidup tenang, jangan jadi hamba harta. Kau kalau mau hidup tenang, jangan ikut orang. Karena sifat orang ini kalau dikasih kawan, kalau tak dikasih marah. Jadi kalau kita udah tahu, kita slow aja. Kalau kita susah, diejek orang. Kalau kita miskin, dihina orang. Kalau kita berduit, orang minta. Kalau dapat, dia senang. Kalau tak dapat, dia marah. Jadi pejabat begitu, dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Bupati, Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden. Begitulah memang udah hidup ini. Pak, Bapak ngaji sama Ustaz Somad kan? Iya. Dunia ini kan senjat, penjara. Kenapa Bapak hidupnya enak? Aku dalam penjara aja seenak ini. Bisa dibalik. Tapi yakinkan mobil itu lunas. Kalau tidak nanti baliknya balik. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dunia ini surga bagi orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nengok, nengok ke bawah. Jangan nengok ke atas. Fahuwa ajdar, maka itu lebih berhak alla tazdaru, supaya kamu tidak menyepelekan, mengecilkan nikmat Allah, nikmat Allah alaikum, kepada kamu. Ambil contoh misalnya yang naik sepeda, jangan tengok yang naik motor, nanti kita sepelekan niat sepeda ini. Supaya kita tidak menyepelekan nikmat Allah, tengok ke bawah. Bersyukur kaki masih sehat. Yang punya kaki bersyukur masih hidup. Yang hidup bersyukur masih beramal soleh. Karena kalau tidak, kita tak pernah bersyukur. Kurang, tak pernah kita mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, insyaallah. Bapak Ibu bisa datang jauh ke Rimbo Panjang ini kan kena sehat. Kalau udah sakit, tak ada nikmatnya hidup ini lagi. Tapi kadang manusia ini lupa, dinasehati pun tak ingat. Udah sakit dia baru ingat. Wah, itulah payah manusia ini. Jadi kata Nabi, tengok ke bawah. Kalau yang belum berbini, jangan tengok orang yang berbini 4, tak bersyukur. Tengok kawan-kawan aja, nengok ke bawah. Dalam masalah nikmat, tapi dalam masalah ibadah, ini jangan salah paham nih. Dalam melihat nikmat, tapi dalam masalah ibadah jangan tengok ke bawah, tengok ke atas. Kau kenapa tak pernah jumpa di masjid sembahyang subuh, maghrib aja? Masih syukur saya sholat maghrib Ustaz, kawan saya tak sembahyang lagi. Tak betul, menyesatkan. Makanya menengok hadis itu melihat nikmat Allah. Saya, yang membuat saya selalu bersyukur kepada Allah, karena saya selalu menengok ke bawah. Kalau saya tengok ke atas, macam minum air garam, kurang, haus terus. Tapi kalau kita menengok ke bawah, datang syukur kita kepada Allah. Makanya kata Nabi, yang diminta itu 3.
qalban syakira, hati bersyukur, lisanan zakira, lidah berzikir, zaujatan solehah, istri solehah, bisa mengawani kita sampai mati. Dapat 3 tuh, jadilah hati bersyukur, lisan berzikir, ada kawan menjelang mati. Kok kita udah mati Pak Ustadz? Udah selesai. Shadaqallahul azim. Wa tammat kalimatu rabbika sidq. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa hadza lafzu Muslimin, dan yang kita kaji subuh ini ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari tapi lafaznya beda. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, gimana bunyinya? Ini bunyinya, idza nazara ahadukum, kalau kamu menengok, melihat, memandang, ila man fuddila alaihi fil mal, orang yang dilebihkan mal, harta, wal khalq, kejadian. Kalau kamu menengok ada orang dilebihkan harta, rumahnya bagus, mobilnya bagus, bajunya bagus, tengok ke bawah, karena kalau nengok ke atas mati kita. SO, sosak ongok, sesak napas kita. Dan celakanya di zaman sekarang ini, mata ini tak bisa dikawal untuk tak menengok, pasti menengok. Menengok nikmat orang. Bangun pagi, apa yang dilakukan orang sekarang? Buka handphone, menengok update status orang. Jadi belum keluar rumah, hati itu udah letih duluan. Badan memang tak capek, tapi hati capek. Hati sama pikiran itu udah ibarat karet, aus dia. Scroll lagi tengok, orang mobil baru, buka lagi, rumah baru, tengok lagi, tak ada, saya bilang bini baru. Ini udah sakit. Akhirnya datang malas bangkit, malas jumpa orang. Akhirnya seharian tuh scroll. Sakit, badan tak sakit, sakit pikiran, sakit. Siapa yang menjaga mata, sikitlah cita-cita. Siapa yang menjaga mata, maka sikitlah cita-cita, kata Raja Ali Haji Gurindam 12. Hebat Raja Ali Haji itu. Lahir 1809. Siapa yang menjaga mata, terjaga sikitlah cita-cita. Nah, sekarang mata ini yang tak bisa. Siapa yang tak punya FB sekarang? FB menengok update orang, FB, Instagram, TikTok, grup WA, 4 ini semuanya orang menunjukkan 2. Pertama mal, harta. Yang kedua khalq. Khalq ini fisik. Lebih cantik, lebih putih, lebih mancung, lebih ganteng. Hebatnya Nabi Muhammad itu. Yang dicakapkannya 1400 tahun yang lalu terjadi sekarang. Kalau menunjukkan harta ini namanya flexing. Flexing. Yang menengok ini pula perempuan, istrinya. Tengok rumah orang bang,
tengok mobil orang bang, tengok motor orang bang. Makanya suami sekarang banyak mati muda, tak tahan dia jantung tuh, tak asal bercakap bininya bergetar mati langsung. Mudah-mudahan kita tak kena penyakit ini insyaallah. Pertama fil mal, harta. Yang kedua wal khalq, fisik. Muka mau putih, suntik pemutih. Hidung mau mancung, suntik. Dagu mau belesung pipi, langsung diupdate. Pertanyaan pembawa acara, loh ini lain, ini last edition. Lalu konsepnya dalam Islam macam mana? Falyanzur, maka tengok man huwa asfal, tengok siapa yang asfal, tengok siapa yang bawah. Saya kurus, jangan tengok orang berotot. Kalau saya tengok orang berotot tak pede saya. Jadi Ustaz kurus tengok siapa? Tengok orang sakit. Saya sakit Pak Ustaz, siapa yang saya tengok? Tengok orang mati, orang yang sakit di rumah sakit. Kalau ditengoknya lah handphone nengok orang sehat, oh makin sakit dia. Jadi orang yang sakit kirimkan dia berita, si anu mati, si anu mati, si anu mati, si anu mati. Itu. Kalau orang mati siapa ditengok Ustaz? Mati tak nengok lagi, udah mati. Jadi orang mati itu tak menengok, orang mati menengok, cuma udah tak ada hawa nafsunya lagi. Orang mati menengok, cuma udah tak ada hawa nafsu, karena sudah berpisah ruh sama jasad. Masalah harta gitu juga. Kok ditengok mobil orang mahal, ada orang pakai mobil 5 miliar, pintunya 2. Cemberut mukanya. Kenapa? Karena yang ditengoknya kawan dia punya private jet. Makanya saya suka kali saya update status naik-naik mobil mewah sama private jet. Untuk apa? Manas-manasi uang ange. Tengoklah komen-komen. Ustadz kok flexing? Ustadz itu mesti sederhana. Tidak tahu mana ada punya saya, punya orang itu. Jadi jurusnya kalau mau tenang, tengok ke bawah dalam masalah harta dan fisik. Saya pesek, tengok orang mancung, sakit hati kita. Tapi pesek, ya syukur. Tengok kawan tak bernapas, saya hitam. Saya tengok orang putih, tengok ke bawah. Ini sudah saya amalkan lama dan terbukti hati jadi tenang. Kitalah yang mengatur diri kita ini. Saya bawa mobil, saya hanya bisa mengendalikan setir saya. Saya tak bisa mengendalikan setir Bapak. Bapak punya setir, tak bisa. Saya hanya bisa mengendalikan setir saya. Maksudnya kita kendalikan ini sama ini, kita kendalikan. Jangan pernah mau mengendalikan pikiran orang. Kenapa? Karena kita bukan tukang sulap. Jadi cara mengendalikan pikiran, tengok ke bawah. Alhamdulillah. Habis. Masuk 468. Wa anhu, dari Abu Hurairah. Banyak Abu Hurairah nih. Ini dari Abu Hurairah juga. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, apa kata Nabi? Ta'isa, celaka, binasa. Siapa itu? Abdud dinar, hamba dinar. Dinar emas, beratnya 4,25 gram.
celaka hamba dinar. Jangan jadi hamba dinar, jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba harta. Oh, jadi kalau begitu nggak boleh kita punya harta. Harta itu hamba kita. Harta itu hamba kita. Jangan dibalik, kita yang jadi hamba harta. Maksudnya, ya duit kita. Kita mengatur dia. Kau duit, aku tuannya, kau hamba. Kupakai kau untuk masjid, kupakai kau untuk. Jangan dia mengatur kita. Kalau dia mengatur kita, celaka. Ta'isa abdud dinar wad dirham, celaka hamba dirham. Dirham perak, yang paling tinggi emas, di bawah emas perak. Wal qatifah, kain buludru. Ini kain ini murah nih. Kain yang mahal tuh kain buludru. Emas, perak, buludru. Misah, kain yang biasa. 4 level. Sibuk mengurus harta sampai lupa Allah, celaka. Emas, perak, buludru, kain biasa. Oh, kalau gitu kita tak usah berkain, tak sah sembahyang. Oh, kalau gitu kita tak usah punya emas. Macam mana mau haji? Macam mana mau berzakat? Macam mana mau bangun masjid? Jadi maksud hadis ini yang betul, silakan punya emas, kita tuannya, dia hambanya. Jangan dibalik, dia tuan, kita hamba. 2 nikmat orang mengumpul emas. Jama'a malau wa'addadah. Kumpul hitung, kumpul hitung, kumpul hitung. Sampai lupa sembahyang, lupa puasa, lupa ke masjid. Kerjanya hanya kumpul hitung, dan bendanya tak ada. Zaman dulu orang menyimpan emas, emasnya itu ada. Zaman sekarang tak ada lagi. Di rumah duit tak ada, emas tak ada. Di mana? Di bank. Pergi kita ke bank, bank itu pun tak punya. Bank itu pun tak ada duit. Ustaz tahu dari mana? Waktu mau narik duit untuk bayar gedung, kami besok ambil ya, kata dia, uang nggak ada pak. Nanti tak ada duit. Tolong kalau mau ambil duit, hubungi beberapa hari sebelumnya ya. Berarti duit tak ada. Itu saya tahu bahwa duit itu tak ada. Jadi tak ada duit. Dulu bapak punya uang emas 10 gram. Bapak 10 gram, saya 10 gram. Terus kalau kita pergi, takut kita dia jatuh kan? Nah, maka dibuatlah kertas. Abdul Somad punya duit 10 gram. Kertas itu sebagai jaminan bahwa kita punya duit 10 gram. Kalau tak ada emasnya, tak ada kertasnya. Itu asal muasal duit kertas itu begitu. Tak ada duit kertas dulu. Duit cuma 2. Duit emas dinar, duit perak dirham. Dari mana datang duit kertas? Sebagai bukti. Ustadz ada duit, ada emas di rumah, ada. Mana buktinya? Ada di rumah. Nah, maka dibuatkanlah kertas. Itulah asal muasal duit kertas. Datang Amerika, dicetaknya duit kertas banyak-banyak dolar, tapi emasnya tak ada. Kenapa Amerika yang dipakai? Ya, dunia ini kan tergantung siapa yang kuat. Dunia ini dari dulu tergantung siapa yang kuat. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini sekarang lemah kali Ustaz, lemah kali kita sekarang. Ya lemah karena kita tak kuat. Yang kuat sekarang 2, Rusia, Amerika. Dari mana mengukur kuatnya? Dari nuklir.
Orang tuh berebut masalah nuklir, berkelahi di dunia. Kita berkelahi masalah apa? Masalah MBG. Jadi in u'tiya radiyah, kalau dikasih terima, wa illam yu'ta lam yarda, kalau tak dikasih tidak ridha. Kalau dikasih senang, kalau tak dapat marah. Itulah dunia ini. Jadi kalau kita berkawan, pas kita kasih, kawan banyak. Gimana bosku? Gimana ketua? Bisa minta 100? Kasih 100, wah senang. Kalau tak dikasih, marah. Ustaz, itu kan kalau pejabat Ustaz. Itu kan kalau orang kaya. Kalau Ustaz ada juga orang benci. Orang ke saya bukan masalah duit, masalah jadwal. Asal dikasih jadwal, senang. Pas tak dikasih, marah. Bilangnya Ustadz pilih-pilih jadwal. Ustadz kok gitu, ke musola kok nggak mau datang. Padahal tahunya dia kita dari dulu nggak ada pilih-pilih jadwal. Tapi memang begitulah manusia ini. In u'tiya radiyah, wa illam yu'ta lam yarda. Sifat manusia dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau kita belajar hadis ini, ringan hidup di dunia ini. Kok ringan? Kita udah dapat kunci-kuncinya. Nabi itu ngasih kunci. Kau kalau mau hidup tenang, tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Kau kalau mau hidup tenang, jangan jadi hamba harta. Kau kalau mau hidup tenang, jangan ikut orang. Karena sifat orang ini kalau dikasih, kawan. Kalau tak dikasih, marah. Jadi kalau kita udah tahu, kita slow aja. Jumpa kawan ini. Ini yang hadis nomor 468 ini. Kayak mana si anu tuh Ustaz? 468. 468. Kalau kita susah, diejek orang. Kalau kita miskin, dihina orang. Kalau kita berduit, orang minta. Kalau dapat, dia senang. Kalau tak dapat, dia marah. Jadi pejabat begitu, dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Bupati, Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden. Begitulah memang udah hidup ini. Rawahul Bukhari. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kita lanjutkan 469. Wa anhu, Abu Hurairah juga lagi. Banyak betul Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis. Qala laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Saya melihat 70 orang ahli suffah. Ini Masjid Nabawi, di depan tuh ada emperan. Sahabat Nabi yang tinggal di emperan itu namanya Ahlus Suffah. Bosnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bos Ahlus Suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida. Tak ada di antara mereka itu yang punya rida. 70 orang itu tak ada satu pun yang punya rida. Yang mana rida apa Ustaz? Nih, sorban yang diletakkan di tekuk nih, rida. Rida. 70 orang, satu pun tak punya rida. Saking susahnya. Imma izar, paling punya izar, kain. Pakai kain, pakai baju. Tapi tak ada. Artinya tak lengkap aksesorisnya. Imma izar, wa imma kisah. Kisah hanya kain petak saja, tapi tidak
sebagai aksesoris tambahan. Qad rabatu fi a'naqihim, mereka ikat di leher mereka. Faminha ma yablughu nisfas saqain, ada kainnya itu yang sampai setengah betis, diikat kain itu di leher, turun ke bawah, kain peta diikat ke leher, turun ke bawah sampai ke betis. Wa minha ma yablughul ka'bain, ada kain itu yang sampai ke mata kaki. Fayajma'uhu biyadihi, lalu dipegangnya begini. Diikatkan kain ke leher, turunkan ke bawah sampai ke betis, yang sambungannya itu dipegang begini. Karahiyatan antura auratuhu, supaya jangan ditengok orang auratnya. Kain panjang diikatkan ke leher, turun ke bawah, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke mata kaki, sambungannya itu dipegang karena takut terbuka nampak aurat. Jangankan gamis, nah, kalau yang sorban nih, ini gamis pakai qamis, karena susah menyebut gamis, saking kan susahnya ahlus suffah. Begitulah sahabat Nabi. Jadi kita sekarang tak bersyukur, udahlah pakai celana, pakai kain lagi, udahlah pakai singlet, pakai koko lagi, pakai jas lagi, pakai sorban pula lagi, lilitkan pula lagi ke atas. Ustadz, kenapa tak berpakaian begitu? Saya orangnya kepanasan, suka panas. Pakai baju pun saya gulung karena kalau panas. Orang kepanasan ini dua. Pertama memang bawaannya, yang kedua tak mandi. Orang tak mandi itu panas. Ada orang memang bawaannya tak suka dia, kadang ini kancing buka. Tapi ada orang suka. Ada kawan saya, jubahnya 2 lapis. Di dalam jubah putih, di luar jubah azhar. Ku mana-mana. Suka ya, nyaman. Nah, jadi masalah berpakaian ini tergantung senyamannya kita. Tak usah kita urus pakaian orang. Kadang orang berpakaian, awak pula yang panas. Dia makai, kenapa pula kita panas? Pakaian-pakaian dia, rumah-rumah dia, bini-bini dia, mobil-mobil dia, kenapa pula awak yang panas? Ange, ange itu kan hangat, dari bahasa Indonesia, hangat, panas. Waktu kecil-kecil dulu kan, alah ange dia itu, ange gitu kan. Ange itu hangat, hangat biji mata itu menengok, panas. Rawahul Bukhari, hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kita lanjutkan 470. Kita kalau enggak mengkaji hadis ini enggak tahu kita macam mana pakaian orang zaman Nabi. Kita pikir pakaian orang zaman Nabi itu pakai jubah, itu yang kaya-kaya. Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan berarti yang pakai jubah nih Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau yang biasa-biasa, kain aja diikatkan sini, ha? Terus manjang ke bawah. Celah-celahnya itu saking kan susah. Begitulah mereka duduk sama Nabi. Kita pun sekarang inilah baju macam-macam ini. Waktu zaman G30 SPKI pakai baju goni, pakai belacu, kain tepung gandum itu dijahit tahun 60-an. Baru sekarang ini aja modis pakai pakaian banyak, murah kain. Zaman dulu kain ini payah, kain bungkus tepung. Hadis 470. Wa anhu, Abu Hurairah juga lagi.
Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara. Dunia ini penjara. Kenapa dunia ini penjara? Orang penjara kan tertahan. Orang dalam penjara ini kan terkurung, tertahan. Mau keluar tak bisa, mau menengok tak bisa, mau berjalan tak bisa. Jadi orang beriman itu di dunia ini macam dalam penjara. Mau berjudi tak bisa, mau berzina tak bisa, mau jalan-jalan ke tempat maksiat tak bisa, macam terpenjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mau bebas, keluar dari Islam. Nauzubillah, nauzubillah. Selama kita beragama Islam, kita ini terpenjara, tertahan. Mau korupsi tak bisa, mau makan babi tak bisa, mau makan anjing tak bisa, mau makan gulai buaya tak bisa, mau berzina tak bisa, tak bisa. Jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal pun kita kadang tak bisa. Sijnul mu'min. Dunia ini, Ustadz, dulu sebelum saya taubat kawan saya banyak. Sekarang kenapa setelah hijrah nih kawan saya sedikit? Iya, dulu kau berkawan sama perampok, berkawan sama pencuri, berkawan sama koruptor, berkawan sama pezina. Setelah bertobat udah nggak enak lagi. Jangankan mau masuk karaoke, parkir di karaoke pun kita nggak enak. Saya bawa mobil, saya tengok kosong, saya masukkan. Habis itu datang tukang parkir. Pak, jangan parkir situ. Kenapa? Saya bilang, itu karaoke. Gitu. Saya bukan masuk, saya bilang. Iya, tapi nanti disangka orang bapak masuk. Hebat tukang parkirnya, dipikirkannya saya. Dilarangnya saya parkir di depan karaoke, karena nanti walaupun bapak pergi, ditengok orang pelat. Nah itu Ustaz Somad nyanyi gitu. Kita nih, jangankan ke tempat maksiat, nyerempet sikit pun. Sijnul mu'min. Kadang menengok maksiat sekarang nih, kita pula yang malu. Kita yang malu, bukan dia malu, kita pula malu. Saya tinggal di lantai 13. Lantai 13. Bawah nih lantai 1. Lantai 3 nih diskotik. Pum pam pum pam pum. Asal turun dari lantai 13 berhenti lift tuh di situ. Saya pakai koko, pakai jas. Berhenti pula di situ. Awak malu gini, nengok orang masuk. Berbisik pula orang tuh, Ustaz Somad, kata dia. Ilaha illallah. Asal berhenti lift itu di lantai 3 tuh menunduklah saya. Tak pula mau lift itu langsung ke bawah. Jadi memang dunia ini sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mau hidup bebas, tak bisa. Karena menjadi orang Islam ini banyak sekatan-sekatan. Tak boleh begini, bercela pendek tak boleh, riba tak boleh, babi tak boleh, main judi tak boleh, berzina tak boleh. Sijnul mu'min. Ada ulama ini pakai kuda, kudanya mahal. Pakai jubahnya mahal. Gagah. Datang orang kafir, ulama, ya. Katanya dalam hadis ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Kenapa kuda kau bagus, baju kau bagus? Apa jawab ulama ini? Aku dalam penjara aja begini. Aku dalam penjara aja begini hebatnya. Kau. Jadi bisa hadis ini dibalik. Mana tahu nanti bapak yang kaya-kaya punya mobil mahal, datang orang. Pak,
Bapak ngaji sama Ustaz Somad kan? Iya. Dunia ini kan senjata, penjara. Kenapa Bapak hidupnya enak? Aku dalam penjara aja seenak ini. Bisa dibalik. Tapi yakinkan mobil itu lunas. Kalau tidak nanti baliknya balik. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dunia ini surga bagi orang kafir. Surga bagi orang kafir. Tak ada penghalang. Mau berzina, mau mabuk, mau sakau, mau narkoba, mau LGBT. Tapi kalau ada orang beriman yang kaya, rumahnya bagus, mobilnya mahal, duitnya banyak, lalu datang orang bertanya, katanya kau di penjara, kenapa kau senang? Aku di penjara aja begini senangnya, kau di surganya begini susahnya. Jadi kalau ada orang kafir yang susah Pak Ustadz, ada orang kafir susah dia, itulah kita kasihan. Kalau jumpa kita orang kafir, senang dia, ya paling enggak di dunia ini dia udah di surga, nanti mati tinggal neraka jahanam. Tapi kalau di dunia pun susah juga, kita ajaklah dia lock in. Kalau aku tengok susah kali, tak ada harapan lagi, bagus kau syahadat. Ditawarnya pula, nanti ajalah Pak Ustadz, udah ujung-ujung mau mati aja kata. Wa jannatul kafir. Jadi kalau kita tengok ada orang hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang, karena memang ini jannatul kafir. Apa maksud jannatul kafir? Tak ada halangan. Tak ada halangan. Ustadz, kenapa partai Islam di Indonesia hanya 30% pemilih? Sehebat-hebatnya partai Islam, pemilihnya hanya 30%. Kenapa? Karena orang takut. Nanti kalau naik partai Islam ini dia akan buat perda LGBT. Dia akan buat perda riba. Dia akan buat perda khamar. Orang takut. Mana buktinya? MUI mau mempidanakan LGBT. Berapa LSM yang tak setuju? 37. 37 LSM menolak MUI, tidak mau mempidanakan LGBT. Misalnya kita pergi ke mall, pergi ke toilet, tiba-tiba nampak kita di toilet itu ada laki-laki sama laki-laki di dalam toilet. Kita panggil security, Pak security, tangkap, diserahkan ke polsek Tampan. Dia hanya sekian jam, habis itu lepas. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang bisa mempidanakan LGBT. Datang MUI mau membuatkan pasalnya, diusulkan nanti ke DPR RI jadi undang-undang LGBT pidana. 37 LSM tidak setuju, menunjukkan bahwa LGBT kuat di Indonesia. LSM ini dapat duit dari mana? Dari negara Eropa yang mensupport LGBT. LGBT ini sebetulnya penyakit. LGBT ini sebetulnya penyakit untuk menghancurkan orang kafir. Maka kita jangan ambil penyakit itu. Ada penyakit kita ambil, jangan. LGBT ini penyakit yang dikirimkan Allah untuk membunuh orang kafir. Coba cari dokter-dokter konsultan LGBT. Tengok komen-komen. Sampai ambeien yang memisahkan kita. Menceritakannya pun malu kita. Kenapa di beberapa negara yang bebas itu maaf cakap, di mall-mallnya itu bau tai. Karena tak bisa lagi menahan
klepnya rusak, lepas. Mereka pakai pempes, cuma tahan. Ujung-ujungnya pakai pempes, HIV AIDS, kanker dubur, mati. Maka kita jangan ambil. Ini latah pula mengambil. Gara-gara apa? Duit. Mengucur duit itu berat. Dimasukkan ke dalam film. Film mensosialisasikan LGBT. Na'udzubillah. Mereka sedang hidup dalam jannah. Jannatul kafir. Rawahu Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kita lanjutkan. 471. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, dia berkata, akhadha Rasulullah bimangkibayya, Nabi memegang pundak saya. Ini mangkib, dipegangnya pundak saya. Faqala, dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau. Kau kalau hidup di dunia ini macam orang merantau. Ada orang merantau ke Amerika, dapat visa 2 tahun, dia tidak akan buat rumah, sewa aja cukup, karena rumahnya akan tinggal. Jadilah di dunia ini macam orang merantau. Ini bukan rumah kita ini. Rumah kita nanti di sana. Baru kita akan disuruh pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i. Irji'i nanti balik. Balik. Ini bukan tempat kau ini. Balik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Maka jangan terlalu merasa yakin kita akan lama di dunia ini. Tak lama, kejap aja. Kuliah 25, cari kerja segala macam 30, pensiun 60, cuman 30 tahun. 30 tahun itu bukan lama, 30 tahun. Saya balik ke Pekanbaru 2008. Sekarang sudah 2026, 2007, 2028, udah 20 tahun. Sana kemari, sana kemari, sana kemari, rupanya udah 20 tahun saya di Pekanbaru. Bukan lama hidup, 20, 30, mati. Bukan tempat kita ini. Tapi kalau bisa kita tinggalkan. Habib Usman Sahabuddin, dibangunnya Masjid Sahabuddin di Siak. Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil, itu Masjid Raya Senapelan tahun 1762. Ini masjid, ini jalan, ini stadion. Masjid, jalan, stadion. Nah, ditanda tangannya, stadion, jalan, masuk semua ke masjid. Itu kerja Pak Saleh Jasid. Pak Saleh. Orang Riau hanya jadi security, tak bisa masuk Cepron. Dibuatlah Politeknik Cepron. Itu Pak Saleh. Itu tanahnya tanah Pemda. Anak pesantren hanya bisa baca kitab, anak pesantren tak bisa teknologi. Pasir Putih sebelah kanan, pesantren teknologi. Pak Saleh cerdas. Cuman nggak diekspos. Kita tahu itu kalau cerita ngobrol sama dia. Sempat dia berbuat masjid. Mana tahu kita masjid itu dia sepanjang luas. Orang terkejut, ini Taj Mahal nih Ustaz. Taj Mahal Riau. Cantik, kalau dipoto cantik, kalau tengok. Maksud saya, selama kita di perantauan ini kalau bisa sempatlah kita tinggalkan sesuatu.
Kalau punya kekuasaan, pakai. Kalau punya harta, pakai. Kalau punya anak, pakai. Kekuasaan, harta, anak. Ada tiga-tiganya, alhamdulillah. Tiga-tiganya tak ada, zikir, baca Quran. Paling tidak jangan mengganggu orang. Sudahlah tak meninggalkan apa-apa, mengganggu orang pula. Mengganggu bini orang. Nauzubillah. Awabiru sabil, atau menyeberang jalan. Ini jalan, katanya hidup ini macam menyeberang jalan. Hah? Menyeberang jalan. Orang menyeberang jalan mana? Pelan, cepat menyeberang jalan. Aha, begitulah hidup ini, menyeberang jalan. Dulu atuk kita, sekarang kita, nanti anak kita, habis. Yang di Pertuan Besar Negeri Johor, Pahang, Riau, 3 kesultanan di dalam kekuasaan. Pahang, Johor, Riau. Namanya Sultan Mahmud Riayat Shah. Sultan Mahmud Riayat Shah. Kurang hebat apa lagi itu? Menikah sama perempuan, nama istrinya Raja Hamidah. Saking kayanya, dikasihnya istrinya itu pulau, dibangunkannya masjid dengan 17 kubah dan tiang. Tiang 4 tambah kubah 17 semua, sesuai dengan 17 rakaat sholat. Semennya tidak pula pakai air, pakai putih telur ayam. Bayangkan kayanya itu, kasihnya ke istrinya. Itulah dia Pulau Penyengat. Orang Malaysia beramai-ramai datang untuk menengok. Banyak juga suami takut membawa istrinya ke situ, karena dia takut balik minta buatkan macam itu. Kaya, meninggal. Apa yang dia tinggalkan? Masjid, sejarah. Saya suka nengok-nengok orang-orang kaya, sultan-sultan, raja-raja itu. Ternyata dia ada yang ditinggalkan. Pergi pula kita ke Langkat. Sebelum jembatan sebelah kiri, Masjid Azizi dibangun oleh Sultan Langkat. Pergi pula kita ke Medan, Masjid Al-Masun, Istana Maimun dibangun oleh Sultan Melayu Delhi. Mereka pasti meninggalkan sesuatu. Membangun Masjid Raya Medan itu 1 juta sak semen. Bayangkan itu, kayanya mereka dulu. Arsiteknya 3, Arab, Eropa, Melayu. Cantik masjid itu, indah. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Abdullah bin Umar berkata, idza amsayta fala tantaziris sabah. Kalau petang jangan tunggu subuh. Petang jangan nunggu subuh. Idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau subuh jangan nunggu petang. Tidak boleh ada waktu kosong, tak boleh. Pagi nyantai, tak boleh. Harus bekerja. Karena kita tak lama di sini, kita mesti meninggalkan sesuatu. Fa idza faraghta fansab. Istirahatnya kapan? Istirahat nanti di surga. Kalau mau nunggu istirahat di dunia ini, tak akan jumpa istirahat. Nanti kalau udah kuliah istirahat, kerja sibuk. Nanti kalau udah punya jabatan, kepala dinas, kepala kantor, makin sibuk. Nanti kalau udah jadi kepala daerah, makin sibuk. Sampai kapan? Fa idza faraghta fansab. Enggak akan pernah kita kosong hidup ini. Nanti kalau udah pensiun, lapang, sibuk juga. Mengurus cucu, mengurus bini. Dulu bini kerja, sekarang setelah pensiun, asik dia merepet di rumah. Asal dikasih salah lawak, diam dia. Wa khudh min sihhatika lima radika.
Kalau sedang sehat, manfaatkan sehat. Karena kalau udah sakit, wa min hayatika limautik, selagi masih hidup, buat. Sehat, buat. Hidup, buat. Karena sampai masanya nanti sakit, tidak bisa. Saya ini menelan air liur sakit. Gara-gara tak ada jadwal ceramah, kosong, minum es. Sedang panas-panas tuh minum es. Menelan air liur pun sakit. Bercakap pun sakit. Bersyukur Bapak Ibu masih sehat walafiat. Wa min hayatika limautik, kalau masih hidup, berbuatlah apa yang bisa kita buat hidup nih sampai akhirnya nanti kita mati. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Rawahul Bukhari, hadisnya dalam Sahih Bukhari. Terakhir, qalu fi syarhi hadzal hadis, ulama berkata ketika menjelaskan hadis ini, maknahu la tarkan ilad dunya, jangan bersandar kepada dunia, wala tattakhidha watanan, jangan jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal. Jangan jadikan dunia ini tempat tinggal, ini tempat singgah. Wala tuhaddits nafsaka bitulil baqa, jangan katakan kepada dirimu kau lama di sini. Enggak, aku tak lama di sini. Aku tak lama di sini. Wala bil i'tina, jangan terlalu banyak keinginan-keinginan. Wala tata'allaq minha, jangan tersangkut hati ini. Hindari keterikatan, jangan terikat dengan dunia. Illa bima yata'allaqu bihil gharib fi ghairi watanihi, sama seperti orang yang merantau, dia tak pernah terikat dengan tempat merantau, hatinya selalu terikat dengan kampung dia balik nanti. Di tempat merantau tak terlalu penting. Wala tashtaghil fiha bima la yashtaghilu bihil gharib, jangan sibukkan diri di tempat merantau karena kesibukan kita untuk persiapan di tempat kampung asli kita nanti. Yuridu dhihaba ila ahlih, karena kita nanti akan pergi ke sana. Terus ngapailah Ustadz ngisi pengajian bersana begini? Ya sebelum mati. Buka TK, buka SD, buka SMP, buka aliyah, itu non boarding, itu boarding. Nanti 2027 anak-anak tamat. Itu yang bangunan sebelah kanan, nanti kita buka sekolah tinggi supaya anak-anak bisa kuliah. Sampai akhirnya mati. Ada yang kita tinggalkan. Tak boleh berhenti. Wabillahi taufiq. Semoga Allah memberikan taufik. Taufik artinya begini. Bapak datang dari Kampar. Bapak datang dari Panam. Berjumpa di Jalan Kamboja. Itu namanya taufik. Bersatu antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Itu namanya taufik. Bapak datang dari Panam. Bapak datang dari Bangkinang, tak bertemu di Kamboja, berselisih, namanya ikhtilaf. Aku ikhtilaf tadi sama Ustaz Somad. Ikhtilaf dalam masalah apa? Berselisih di jalan. Selisih, itu ikhtilaf namanya. Bapak maunya tidur pagi, Allah maunya bangun subuh. Menyatu keinginan Allah dengan keinginan Bapak, itu namanya taufik. Makanya selalu, mudah-mudahan kita selalu mendapat taufik. Kita hilangkan keinginan kita, kita ikut keinginan Allah. Itu namanya taufik. Maka selalu orang mengatakan billahi taufik wal hidayah. Semoga kita selalu dapat taufik dan hidayah. Hidayah itu maksudnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Rabu lalu saya punya teman yang sangar, suka membuka aib orang.
atau menghibah. Gimana cara membuat dia sadar dan berhenti melakukan itu, Ustaz? Sekarang senang aja, tinggal tulis aja di YouTube itu, coba tulis. Bukan macam dulu, zaman sekarang mudah, coba tulis itu, uwas ghibah. Uwas ghibah, langsung dapat. Ustadz Adi Hidayat, ada. Buya Yahya, ada. Habib, ada. Tinggal kirim. Kalau tak berani bercakap, kalau berani bercakap, tunjuk dia, berhenti kau. Enggak berani Pak Ustadz, kirim. Tak ada paket Pak Ustadz, sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau berani, tunjuk. Jangan kau bicara aib orang lain, hilang amal kau. Tak berani, kirim video. Ngirim tak berani, udahlah istighfar aja lah banyak-banyak. Apakah boleh kita makan minum di rumah orang yang baru meninggal dunia? Misalnya saya meninggal, lalu pondok ini mengundang bapak ibu untuk takziah. Kemudian dimasakkan nasi, maka mesti ada satu kata sambutan. Bapak ibu, ini makanan ini adalah sedekah dari keluarga, bukan harta warisan. Bukan warisan yang belum dibagi, bukan harta anak yatim. Memang keluarganya mau ngasih sedekah, mesti diumumkan. Kalau tidak orang takut makan. Kenapa orang takut makan? 3, harta warisan belum dibagi. Yang kedua, harta anak yatim. Banyak orang nggak mau makan. Bapak kok nggak makan? Saya nggak mau. Terus bungkus aja. Apa dalilnya sedekah untuk orang meninggal? Ada sahabat namanya Sa'ad. Sa'ad datang ke Nabi. Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Mak saya meninggal, boleh saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Itu dalil boleh bersedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, ngasih air minum, kasih air minum. Kalau ada orang meninggal, yang bagusnya kita membawa makanan, bawakan air 2 kotak, bawakan nasi. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal, keluarganya sibuk, jangan kita pula membebani dia. Udahlah dia miskin, lakinya mati, mengutang pula dia di warung gara-gara mau buat bubur kacang hijau malam ketiga. Tapi kalau dia orang kaya, dia bersedekah, boleh. Tapi kalau kita tengok dia orang susah, bilang sama dia, Bu, jangan ngutang, kami nanti yang bawa. Pak Alfadino nanti bawa air putih, Pak Samsul nanti bawa nasi bungkus, Pak Endri nanti bawa. Ustadz nggak bawa? Enggak, saya datang aja nanti. Jangan bebani orang miskin. Karena tradisi, tak enak kalau nggak ngasih makan, akhirnya ngutang. Jangan. Tapi kalau ada orang kaya mau ngasih, dia kasih kata sambutan. Ini bukan harta yatim, ini bukan harta warisan, ini sedekah dari anak almarhum yang kaya-kaya. Apa bapak ibu tidak tahu? Hah? Boleh. Bagaimana hukumnya peruqyah bisa menengok jin? Orang yang bisa menengok jin, 2 kemungkinan. Yang pertama, dia punya jin masuk ke matanya.
Lalu dia menengok pakai mata jin. Jin turunan. Jin atuknya turun ke ayahnya, turun ke dia, masuk ke dia, lalu tengok. Yang kedua, Allah menyingkapkan hijab. Ini kita ini ada hijab nih. Disingkapkan Allah hijab, namanya kasyaf. Saking banyaknya zikir, disingkapkan Allah hijab. Dua kemungkinan. Pertama, dia punya jin. Yang kedua, hijab. Yang ketiga, panduto, panipu, pembohong. Akan memindahkan jin dalam botol. Alasannya agar jin tidak kembali lagi mengganggu. Ustadz, peruqyah ini menggunakan ayat Quran, sehingga saya bingung apakah metode ini halal atau justru menyimpang. Ruqyah hanya membacakan ayat-ayat. Ruqyah tidak nampak jin. Ruqyah tidak memindahkan jin ke ayam, lalu ayamnya dibelah. Ruqyah hanya membacakan doa seperti sahabat Nabi membacakan ayat-ayat ruqyah dan doa. Cukup. Kalau ada dia mengaku nampak begitu begini begono, cari peruqyah yang lurus-lurus. Ini pemain dia. Dalam mazhab Syafi'i bergerak 3 kali batal sholat. Gerakan seperti apa? Harakah ajnabiyah, yang bukan gerakan sholat. Semua gerakan yang bukan gerakan sholat. Allahu Akbar, gerakan sholat. Allahu Akbar, gerakan sholat. Sami Allahu liman hamidah, gerakan sholat. Yang 3 kali bergerak batal, harakah ajnabiyah, yang bukan gerakan sholat, maka batal. Menggaru, bukan gerakan sholat, batal. Jadi kalau dia gatal sekali saja, gatal lagi. Kalau dia melangkah, melangkah bukan gerakan sholat. 1, 2. Mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi. Kalau ada orang enak aja dia berjalan, berarti dia bukan pakai mazhab Syafi'i. Tolong Ustadz berikan contoh mana yang batal, mana yang tak batal. Allahu Akbar. Orang Melayu. Batal. Harakah ajnabiyah. Gerakan asing, bukan gerakan sholat. Maka sebelum sholat itu tengok dulu semua, handphone matikan semua. Dalam Islam saat pasca bercerai wanita namanya masa iddah. Iddah 3. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan yang bercerai 3 bulan. Yang hamil hatta tada'na hamlahun, sampai lahir anak, habis nifas. Lahir anak, nifas 40 hari, habis iddah. Kalau suami mati, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari, 3 iddah. Saya ulang, iddah perempuan normal 3 bulan. Iddah perempuan hamil, lahir anak, habis nifas. Iddah perempuan mati laki 4 bulan 10 hari. Untuk apa masa iddah itu? Tujuan masa iddah itu 2. 1, untuk mengecek rahimnya kosong.
Kalau sudah 3 bulan tak ada, itu berarti kosong. Karena kalau dinikahi perempuan ternyata ada janin di dalam, nanti nasabnya bingung, binnya bin siapa. Kalau udah 3 bulan kosong. 2, untuk menjaga perasaan laki-laki. Karena bisa jadi emosi dia dijatuhkannya talak. Setelah sebulan cinta lama bersemi kembali. Tapi kalau sudah 3 bulan, apa boleh buat? Diambil orang. Kalau balik lagi pikirannya, kutunggu jandamu. Tak hilang-hilang cintanya, barana ampe dan nanti ju. Apakah kami sudah boleh menyampaikan ulang atau membuat kajian di Riyadhus Shalihin di masjid kami, sementara kajian kitabnya belum tamat, belum selesai? Kalau boleh kami minta ijazah secara lisan dari Ustadz baik, tambah berkah ilmunya. Ajaztukum kama ajazani masyayikhi. Ku ijazahkan kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana guru-guruku mengijazahkan kepadaku dari 3 jalur. Jalur yang pertama dari murid-murid Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, punya saudara Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, punya anak Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Jalur kedua dari murid-murid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jalur 3 dari murid-murid dan anak kandung Syekh Sayyid Muhammad Alawi. 3 jalur. Jalur ini Makkah, jalur ini Syekh Yasin, jalur ini Maghribi. Nanti kalau sudah hatam baru dikasih ijazah. Kalau mau dia bacakan hadis dalam ceramah, mau dia bacakan buku, hukumnya boleh. Boleh mengajarkan hadis. Ijazah ammah namanya. Saya ada rencana nikah, lalu terjadi kesalahpahaman, membuat batal, dan saya drop. Saya coba minta petunjuk, sholat tahajud, hajat, tapi jawabannya membuat saya bingung. Karena kadang ada saya tenang kehilangan, tapi kadang saya kepikiran. Kejadian ini sudah lama, tapi rasa ke dia masih hilang timbul. Mohon petunjuk Ustadz, kalau memang tidak jodoh, kenapa rasa ke dia tetap ada dan tidak bisa saya ikhlaskan? Kalau ada perasaan ke orang, kita bersedekah, sedekah ke anak yatim. Kalau rasanya masih makin kuat, berarti jodoh kita pinang dia. Kalau dia bukan jodoh kita, hilang dia. Kalau kita ada perasaan ke orang, ingat sama orang, kita bersedekah sesuai kemampuan kita. Kalau dia jodoh kita, makin kuat ingatan. Kalau dia tak jodoh kita, Allah menghilangkan dia dari ingatan. Jadi kalau ini macam mana lah ini? Cepat cari pengganti yang baru, supaya tak terpikir-pikir yang lama. Jangankan calon istri, motor pun kalau tak cepat cari motor baru, ingat motor lama. Apalagi orang cepat nikah, punya anak, hilang. Saya ingin menikah, guru saya menawarkan putrinya untuk dinikahi, dan sekarang dalam proses ta'aruf. Mohon bimbingan Buya dalam proses ini, apa saja yang perlu saling diketahui dan bagaimana batas dalam ta'aruf.
Aku susah, orang kampung, miskin. Kau anak buya, kaya. Kalau kau udah nikah sama aku nanti, kau biniku. Kau bukan anak buya. Siap? Kata dia, enggak siap. Cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Karena kalau dia tetap merasa dia anak ayahnya, dia orang besar, nanti kau tak sanggup. Tak bisa kau mengimbanginya. Kau bawa Cup 70, dia bawa Harley. Mati mesin. Cerita yang pahit-pahit. Aku PNS. Nanti aku dipindahkan ke kabupaten ini, kabupaten ini. Kau ikut sama aku. Ya, kata dia. Cerita pahit-pahit dulu. Tulis yang pahit-pahit tentang masalah belanja. Aku cuman sanggup mengasihi kau belanja sebulan segini. Aku tak sanggup membawa kau perawatan kulit, skincare, ke mall. Pahit-pahit dari awal. Ya, kata dia. Kalau tidak, kata dia, cari yang tak perlu perawatan. Tidak, nanti pusing kepala. Mati muda nanti kalian. Inventarisir masalah-masalah. Masalah orang tua, masalah nanti serumah atau tidak serumah, masalah tinggalnya di mana, masalah LDR kalau kebetulan nanti jauh. Dah, duduk bahas. Deal, 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 tidak deal, tidak deal, tidak deal. Hitung. 31 atau 21. Deal semua, deal, 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 deal. Langsung. Tapi kalau tidak semua, kau nanti sanggup sama aku? Enggak, aku enggak bisa tinggal di rumah tipe 36. Aku mesti di rumah papa. Mati kita. Mesti jelas dari awal. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Panjang umur, sehat badan, bisa beramal soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wa qawwi imanana, kuatkan iman kami. Waftah qulubana, bukakan hati kami. Warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.